Jadi mumpung lagi di Indobuildtek dan ada bootnya Beko, jadi coba kita review aja ya produk Beko yang freestanding ini. Kebetulan yang 90 cm udah pernah saya review di video sebelumnya, silahkan cek saja. Ini seri terbarunya, belum pernah saya review. Kita coba lihat ada fitur apa aja pada seri yang ini. Ini serinya FSM 61330DX DSL. Kalau kita lihat sih ini seri terbaiknya dari Beko untuk yang ukuran 60 cm ya. Kalau kita perhatikan memang di bawahnya itu ovennya elektrik ya, menarik ya. Di atas merupakan kompor gas, di bawahnya merupakan oven listrik begitu. Jadi hybrid begini ya. Nah, kita lihat dari atas dulu deh. Kita lihat di bagian sini. Kalau kita perhatikan ada 4 tungku, ada api yang besar yang ini. Ini bisa api cincinnya di tengah sini atau mungkin api yang besar ke sini juga bisa. Kemudian kalau kita perhatikan tatakannya ini sudah cast iron ya, baja cor, cetakan gitu ya, nggak ada sambungan gitu seperti ini. Baja ini pun lebih kuat, lebih kokoh, lebih tahan akan panas. Jadi dalam jangka waktu yang akan lama mungkin ini sangat baik. Coba kita lihat bagian burnernya ya. Nah, burnernya ini yang utama seperti ini. Dia sudah menggunakan burner yang Sabaf. Sabaf ini merupakan burner ternama di dunia yang biasanya untuk profesional ya. Biasanya di restoran-restoran dan lain sebagainya. Karakternya itu apinya besar dan warnanya biru. Ini Sabaf burner ini, jadi sangat bagus sekali ya. Kemudian kalau yang kecil juga ini sudah menggunakan Sabaf burner juga nih. Jadi semuanya sudah Sabaf burner. Ini tipe 2 nih harusnya. Kalau kita cek di websitenya Sabaf nih ada. Kemudian di bagian burnernya ini ada spuiernya nih ya. Ini spuier. Ini masih yang menggunakan LPG, tapi kalau diubah ke LNG harusnya sih bisa ya. Tinggal diganti spuiernya saja, dan harus ada teknisi Beko yang lebih paham untuk instalasi tersebut. Di sini ada pemantik. Pemantiknya menggunakan listrik. Kemudian ini pengaman kebocoran gas atau thermocouple atau mungkin disebutnya safety flame device ya. Ketika mati tanpa disengaja, si apinya dia akan memutus aliran gasnya secara otomatis. Kemudian bodinya kita lihat ya, udah stainless seperti ini. Dia masih made in Turki. Nah, di sini fungsi-fungsinya. Yang paling sini itu fungsi pada oven ya. Kalau kita lihat ya, di sini banyak sekali fungsi-fungsinya. Ini off di sini. Ini untuk defrost. Ini untuk api atas dan bawah bersamaan menyala. Ini untuk api atas bawah bersamaan. Kemudian ada kipas. Ini pemanasan kipas saja. Ini untuk api bawah saja, dan ini fungsinya akan ada air di sini untuk pembersihannya ya di bagian ovennya atau steam sign cleaningnya. Ini untuk memanggang dengan kipas, tapi dengan api yang kecil. Ini memanggang dengan api yang besar, dan ini pemanasan atas bawah dibantu dengan kipas convection. Jadi lengkap sekali nih fungsi ovennya ya dengan listrik seperti itu. Kemudian di sini untuk pemantik di bagian kompor bagian belakang ya. Tinggal kita tekan saja. Nanti putar, kita atur apinya besar atau kecil. Nah, ini untuk api pada kompor depan ini yang besar. Kemudian di sini untuk yang paling depan, ini yang paling kecil, dan ini untuk yang paling belakang. Yang ini ya, yang sedang. Bagian sini ini untuk mengatur suhunya pada oven. Bisa kita atur dari 75 derajat, 100 sampai maksimum di 200. Nah, di sini mungkin bisa sampai 280 watt untuk pengaturan suhu panasnya pada oven tersebut. Pengaturan timernya, waktunya dan lain sebagainya ada di sini. Tinggal tambah atau minus waktu di sini ya. Ini mungkin fungsi-fungsi yang lainnya. Nanti akan ada display di sini LED untuk pengaturan pada si oven listriknya ini. Kemudian kalau kita lihat udah high efficiency gas burner, jadi dia akan lebih hemat dari segi penggunaan gasnya. Ada fitur steam sign cleaning tadi ya, pembersihan otomatis. Tinggal kita masukkan aja nanti air ke situ 500 ml untuk membersihkan ya bagian belakang sininya ya, bisa dibersihkan dengan mudah. Kacanya ada 3 lapisan dan ini mudah dibersihkan ya, tinggal dilepas seperti ini aja, bisa dicopot, bisa dibersihkan. Masih dibuat di Turki, dan untuk ovennya listriknya sendiri itu dia maksimum sampai 2100 watt. Tekanan gasnya harus yang low pressure ya, 28 sampai 30 embar. Nah, ini dia di bagian ovennya. Lumayan besar ya kapasitasnya. Nah, di sini terdapat ada raknya, ada loyongnya dapat 2. Ini nanti untuk di bagian ya. Ini juga sudah non-stick loyangnya ini. Ada 5 tingkatan rak. 1 2 3 4 5. Kemudian dia juga sudah dibantu dengan kipas untuk pemanasannya. Nah, di bagian sana ya. Jadi kipas ini bisa mendistribusikan panas lebih merata lagi ketika kita masaknya itu multi tray. Banyak tray yang disimpan di sini. Ya mungkin 4 tray begitu biar matangnya merata menggunakan pemanasan kipas. Nah, di sini ada lampu bagian pojok sana ya untuk penerangannya. Ketika menggunakan api atas dan bawah, itu pintu oven
tetap bisa ditutup seperti ini. Jadi bedanya dengan yang menggunakan gas harus dibuka, di sini bisa ditutup seperti itu. Di bagian bawah ini ada storage ya, untuk menyimpan mungkin nanti tray yang tidak terpakai ditaruh di sini, di storage ini. Kemudian kakinya pun bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa di-adjust juga ketinggian dari kakinya ini. Tinggal diputar saja. Kacanya ini bisa ditutup seperti ini ketika tidak digunakan, atau dibuka seperti ini ketika digunakan, agar nantinya ketika kita memasak tidak ada cipratan minyak ke belakang temboknya. Jadi akan ketahan di sini. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk Anda yang suka memasak sekaligus bikin kue di bawah. Ini paket yang sangat lengkap sekali. Apalagi untuk ovennya sudah menggunakan listrik yang sangat baik untuk pemanasannya. Dan ketika Anda membeli produk ini pun pasti ya harus sekaligus sama cooker hoodnya biar lebih cantik seperti ini. Asapnya tidak terlalu banyak ketika memasak nantinya.